저는요, 제 아내를 지금까지 정말로 사랑하고 있습니다. 예. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Lee Man-ji. Saat ini ia terlihat sedang mempertahankan rumah tangganya di depan hakim atas gugatan cerai dari sang istri bernama Soo-hyun, di mana alasan Soo-hyun mengajukan perceraian adalah karena suaminya tidak pernah mau mendengarkan nasihatnya, tidak menjaga kesehatan, dan puncaknya, Man-ji nekat menerima pekerjaan yang berbahaya. 이만재 씨가 낸 자료를 보니까 스마일 저축은행 사건 피해자 씨라고요. 그때부터 경제적으로 힘드셨던 거죠? Beberapa bulan sebelumnya, keluarga mereka diberi cobaan ekonomi setelah menjadi korban investasi bodong. Man-ji yang sedang mencari pekerjaan pun tak sengaja menemukan loker bayaran besar hanya dengan menyewakan nama dan identitasnya sendiri. 제가 주사도 잘 못 맞고요. 그 몸에 칼 대는 거 너무 시죠. 이름 Menurut si penyewa, sebuah nama memiliki nilai yang sama di mata hukum dan beberapa nama seseorang bisa dihargai sangat mahal. Kedengarannya memang aneh. Namun di dalam dunia gelap yang jarang orang tahu, hal tersebut justru bisa menjadi ladang bisnis yang menjanjikan. 아이씨, 잘 봐. 이걸 정식으로 등록된 차라고 볼 수가 있을까? 그 무슨 이거는 분해돼서 폐차된 차도 이 남바만 살아서 돌아다니면 제값을 받는단 말이야. Kembali ke masa kini, Soo-hyun tetap tak mempedulikan Man-ji dan langsung pergi meninggalkannya. Man-ji sendiri dijemput oleh saudara angkatnya bernama Si-hun. Yang di dalam mobil tersebut, Si-hun meminta Man-ji segera membuat stempel nama legal kepada seorang peramal sekaligus meramal namanya. 정치인이고 뭐 대기업 회장이고 문지방 닳도록 드나들어가지고 부르는 게 값이란다. Setibanya di sana, Man-ji justru mendengar jika ramalan takdirnya kurang baik. Bahkan si pembuat stempel, kita sebut saja si kakek, mengetahui jika rumah tangganya sedang kacau. Ia menyarankan Man-ji agar membuang nama beserta istrinya bila ingin tetap hidup. 부인이 그래요. 이름을 버리고 부인과 헤어져야 삽니다. Meski tak paham maksud ucapan itu, Man-ji menanyakan tentang takdir anaknya yang akan diberi nama Lee Sol. Namun si kakek yang tak ingin Man-ji terlalu mempercayai hal itu pun menasihati bahwa arti sebuah nama tergantung dari bagaimana si pemilik menjalankan kehidupannya. 운명이란 말이 뭡니까? 운명 믿어요? Sepulangnya dari sana, Man-ji menemui rekannya bernama Gong Mun-sik untuk membeli sebuah mobil mewah. Perlu diketahui, Man-ji menyewakan namanya selama 6 bulan tanpa perpanjangan yang rupanya dipakai untuk menjadi seorang CEO di sebuah perusahaan investasi bernama Spotek. Atau dengan kata lain, Man-ji sedang menjalani pekerjaan sebagai bos fiktif. 이 말하면 바지 사장 최고의 대우야. 자네 명성 믿고 맡기는 거라고. 뭐 말씀 잘 알겠고요. 중요한 건 6개월입니다. 연장 없고요. Ulang dari showroom, Man-ji pergi ke kantor Spotek tempatnya menjabat sebagai CEO. Isi di dalamnya tampak normal, sama dengan kantor-kantor konvensional lainnya. Namun meski begitu, di balik ini semua bergerak sebuah bisnis yang tak sepenuhnya bersih. Tak lama, Man-ji kedatangan seorang pria bernama Cho yang ternyata berasal dari salah satu perusahaan pencuci uang milik Spotek, di mana kedatangannya ke sana adalah untuk membawa uang yang akan digunakan menyuap petugas pajak. 지금 바로 깨끗하게 쓸 수 있는 현금 4억입니다. 사느냐? 4 bulan kemudian, perusahaan Spotek kini sudah berjalan lancar sesuai dengan rencana orang-orang di dalamnya. Di tengah-tengah bercanda dengan Si-hun, Man-ji mendapat panggilan dari Mun-sik agar segera menemuinya di bandara. 간만에 좀 쉬어. 이제 그만 안 난다. Sekibanya di sana, Mun-sik membekali Man-ji sejumlah uang dan memintanya pergi ke Tiongkok untuk bersembunyi selama 1 bulan. Entah apa yang akan terjadi, namun sebelum kepergiannya, Mun-sik sempat menghancurkan name tag milik Man-ji dari jasnya. 글쎄 걱정 붙들어 매고 자네 몸이나 챙겨. 여긴 내가 알아서 할 테니까. 알았어요. 형수 걱정 말고. Selama di Tiongkok, kesibukan Man-ji hanyalah nongkrong dan bermain game. Sampai suatu malam, Man-ji yang seminggu lagi akan pulang pun mengirim pesan kepada Soo-hyun mengabarkan tentang kepulangannya. Namun selesai mengirim pesan, ia dikejutkan dengan berita dirinya yang dituduh telah menggelapkan uang perusahaan.
Manji yang tak merasa melakukan hal itu segera menghubungi Munsik untuk menanyakan apa yang terjadi. Namun Munsik ternyata tak tahu apa-apa dan justru ikut terlibat, sehingga Manji hanya diminta untuk segera meninggalkan hotel itu. 내가 간다 이 새끼들아. Saat hendak akan pergi dari hotel, datanglah dua pria misterius yang langsung menyerang Manji dan... 누구시죠? 뭐야? 왜? Ya, dalam keadaan tak sadarkan diri itu kedua pria tersebut segera menghapus seluruh data biometrik Manji, mulai dari retina mata hingga sibit jarinya. Setelah itu Manji dibawa ke sebuah penjara swasta rahasia yang sangat terpencil di Tiongkok, di mana penjara tersebut berisi orang-orang buangan untuk dijadikan budak pekerja tanpa dibayar sepeser pun. Tiga tahun kemudian, Manji kini dalam kondisi depresi berat karena telah kehilangan keluarga serta nama baiknya sendiri. Ia menyesali semua perbuatannya di masa lalu yang tak mendengarkan nasihat sang istri untuk tidak menerima pekerjaan yang tidak jelas. Dia bernama Madam Sim, seorang konsultan politik yang sengaja datang jauh-jauh ke Tiongkok demi menemukan keberadaan Manji. Ia juga rela membayar mahal penjara swasta agar bisa membebaskannya, sehingga Manji yang sedang di dalam sel pun dikeluarkan untuk segera menemui Sim. 이만자 맞아? Setelah ada kesempatan mengobrol berdua, Sim menceritakan apa yang terjadi selama Manji berada di sini. Manji diketahui telah dikabarkan maut setelah menghabiskan uang hasil curian. Namun Sim sebenarnya menduga jika uang tersebut dipakai untuk pendanaan partai baru oleh seorang anggota Kongres bernama Huang, di mana tujuan Sim ke sini adalah untuk membongkar kelicikan partai baru tersebut, sekaligus mengungkap pelaku yang menjadikan Manji sampai seperti ini. 의사야 정신이 좀 드나 보네. 당신도 나가야 될 이유가 있잖아. Mendengar hal itu, Manji kini paham jika Sim ingin mengajaknya bekerja sama, sehingga setelah 3 tahun mendekam di tempat ini, Manji dapat kembali ke Korea untuk menemui keluarganya. Di dalam pesawat, Sim menanyakan apakah Manji memiliki sisa data cadangan. Untungnya, Manji memang selalu menyimpan hal-hal penting dalam sebuah buku catatan rahasia yang cukup untuk menghancurkan orang-orang di dalam diskotek, di mana Sim yang percaya pun langsung memberikannya uang beserta rekening untuk Manji gunakan selama di Korea. Saat berusaha menghubungi sang istri, nomornya ternyata sudah tidak aktif. Manji juga mendapati rumahnya sudah kosong dan banyak coretan kekesalan warga Korea terhadap dirinya, di mana seorang petugas yang setiap hari membersihkan coretan tersebut menceritakan jika selama Manji menghilang, kondisi Suhyun sangat menyedihkan. 기다리다가 어쩔 수 없이 이민 갔다더라고. Pulang dari sana, Manji mendatangi kantor Spotek untuk mengambil kembali pembukuan rahasianya. Namun karena buku tersebut sudah tidak ada, ia pun hanya membawa beberapa alat yang sekiranya masih bisa dipakai untuk memulihkan CCTV. Berhasil membebaskan Manji, Sim pun mengabari pimpinan partai Minui bernama Yun, yaitu dari kubunya sendiri. Di sana ia memberitahu jika sebentar lagi dirinya akan membongkar kebusukan partai rivalnya tersebut. Malam harinya Manji menonton layanan TV yang menampilkan anggota Kongres bernama Huang. Ini rarainya, di mana dalam tayangan itu Huang memaparkan tentang partai barunya tersebut yang diduga oleh Sim menggunakan uang hasil dari penggelapan dana perusahaan Spotek. 이름이 바로 서야 생각이 섭니다. 그게 저희 신당의 정신입니다. Karena tak mempunyai tempat tinggal, Manji mendatangi Sihun untuk numpang tidur. Melihat Manji masih hidup, Sihun yang memang sudah menganggapnya saudara pun tentu merasa sangat senang dengan kedatangannya. 야, 형 이거 진짜 살아있네 이거?
Di sana Siun menceritakan bahwa Munsik juga merupakan korban bos fiktif yang ternyata sudah maut saat membakar kantor Spotek, di mana para bandar rupanya meraup keuntungan 100 juta dari Manji dan 10 juta dari Munsik. 일타쌍피 스포텍이라는 회사 하나로 둘 다 벗겨먹은 거야. 1,000억 공문식으로 100억. Mendengar Manji berniat mencari si bandar, Sihun merasa Manji takkan sanggup memenangkan pertarungan melawan para elit. Namun jika ia hanya diam saja, maka seluruh kesalahan dan hukuman akan tetap dilimpahkan kepadanya. Akan kesulitan menjalani hidup karena data kependudukan pun sudah menetapkan kematiannya. 그럼 나 진짜 죽어. 그리고 유일한 증거도 뺏겼어. 생판 모르는 애한테. Dari rekaman CCTV yang berhasil dipulihkan, Manji menemukan seorang wanita sedang mengambil pembukuan tersebut dari kantornya. Melihat rekaman itu, Sihun mengenali si wanita yang merupakan anak Munsik. Selama ini, ia terus bersuara di internet soal Manji yang diyakini masih hidup dan sedang hidup mewah menikmati uang hasil curian. Wanita tersebut bernama Hejo yang setelah kematian ayahnya gencar mengedukasi warga agar tidak menyewakan nama mereka kepada siapapun. Saat sedang bekerja seperti biasa, Hejo mendapat panggilan dari seseorang yang mengaku mengetahui keberadaan Manji, di mana panggilan itu rupanya memang dari Manji sendiri yang sengaja mengajaknya bertemu. 그놈 왜 찾으려고 그래? 복수해야죠. Mengetahui Manji akan menangkap pelakunya, Hejo yang diminta menyerahkan pembukuan itu pun justru meminta diikut sertakan dalam misi ini. Hal itu karena ia sangat ingin membalaskan dendam sang ayah yang sama-sama menjadi korban. 그래. 네 아빠 일은 그걸로 내가 진범 잡아줄게. Sepakat dengan kerjasama itu, Hejo pun akhirnya pulang untuk membawa pembukuannya. Namun setibanya di rumah dan hendak akan membawa buku tersebut dari lemari, tiba-tiba ya, pembukuan tersebut pun berhasil dibawa oleh seorang pria misterius yang langsung melarikan diri. Manji yang baru tiba pun juga tak dapat mengejarnya. Menyadari jika Sihunlah orang yang juga mengetahui soal buku soi mereka, membuat keduanya langsung menemuinya untuk memastikan. 야, 결국에 만났네? 너 맞지? 이만재는 살아있다. 맞아요. 오른팔. Tak terima dengan tuduhan itu, Sihun langsung marah dan tanpa menghindari pertanyaan mereka, Sihun pun menyarankan agar Manji langsung saja menemui broker yang dulu ia temui di tempat rongsokan saat pertama kali mengenal pekerjaan ini. 부천 왕발통이라고 그놈이 연결한 거야. Esok harinya Manji dan Hejo pun mendatangi tempat itu seolah akan meminta pekerjaan, di mana seorang pria, kita sebut saja si broker yang bertugas menjebak korban, akhirnya mendatangi mereka berdua, berharap salah satu dari mereka mau menyewakan namanya. 물어보고 싶은 게 있어서 왔는데요. 왜 이렇게 재수가 없지? 아침부터 재수가 없으려니까 진짜. Sadar jika Manji dan Hejo bukan target yang tepat untuk ditipu, si broker sempat akan pergi lagi karena tak ingin mendapat masalah. Namun setelah diberi segokan uang, ia pun akhirnya mau menjawab beberapa pertanyaan yang Manji minta. 진짜 완전 꿀팁이네. 어? 아니 누구 밑에서 일을 배우신 거예요? 족보 없어. 당신은? Di tengah penjelasan, Hejo sempat menanyakan siapa bandar yang sebenarnya dari bisnis ini, di mana si broker mengaku jika dirinya berada di jajaran paling bawah sehingga tak sampai kenal dengan bandar yang sebenarnya. Namun ia mengenal orang yang kerap mencuci uang hasil bisnis ini, yaitu Cok, sehingga menyarankan mereka untuk memulai penyelidikan dari Cok saja, yang juga memang pernah menemui Manji saat masih di Spotek untuk mengurus pencucian uang perusahaan. 주식은 순식간에 휴지가 됐죠. 서울 일대 유명 클럽 MD들이 줄줄이 꽈배기로 소환되는. Atas informasi dari si broker tentang Cok yang pernah berurusan dengan agent klub, Manji dan Hejo pun meminta Sin untuk menemukan salah satu korbannya. Setelah si broker tadi memberikan daftar nama para agent, mereka akhirnya menemukan seorang wanita yang diduga masih berhubungan dengan Cok, bahkan sampai saat ini. 여기까지 찾아온 거 보면 몰라요? 전력이 있어서 웬만해서는 안 움직일 텐데? 저번처럼 20명 사이즈로는 안 오겠지만
Setelah bertemu dengan si wanita yang langsung paham dengan tujuan Manji ke sana, ia memperingatkan jika mereka takkan pernah bisa mengalahkan Cho. Namun si wanita memberitahu kelemahan Cho dan bagaimana cara agar mereka bisa menemuinya tanpa dicurigai. 다른 피해자를 만들어주면 내가 손해본 돈은 메꿔준다고 하길래 만날 수 있는 기회만 줘요. Alhasil mereka menuruti ide si wanita yang meminta Hejo menyusup ke salah satu acara Cho yang akan dihadiri oleh para CEO muda. Hal ini memang sering Cho adakan karena mengajak dan mengelabui mereka lebih mudah dari yang sudah berpengalaman. 나는 거기서 위스키 같은 거 좀 따라주고 뭐 아무튼 내가 이렇게 행사를 진행하다가 Setelah acara selesai, pihak Cho selalu memilih salah satu korban yang sekiranya bisa diajak bekerja sama, sehingga si wanita yang selalu bertugas untuk memilih pun mempersilahkan Hejo untuk menemui Cho di kamar hotelnya. Saat Hejo dan Cho sedang mengobrol, lampu kamar Cho tiba-tiba padam dan 야, 이씨, 뭘 호텔이 정전이 되냐? ya, pada kesempatan itu Manji pun langsung menyerang Cho hingga tak berdaya. Mendengar Cho justru menyinggung masa lalunya yang membuat Manji menderita, ia pun langsung kembali menyerang sampai akhirnya pulang dari sana. Manji, Hejo, dan Sim pun kembali melakukan pertemuan untuk menyusun langkah selanjutnya. Di sana Sim meminta Hejo untuk mencari tahu kapan peresmian partai baru Hwang yang akan segera dilangsungkan. 신당 창당대회가 고시지? 시간 좀 알아봐. Di tempat lain, Cho terlihat mendatangi si kakek pembuat stempel untuk membuat stempel atas nama Hwang. Yang sepulangnya dari sana, Cho dan rekannya membicarakan jika partai saingan mereka yaitu partai di Kubu Sim sedang berusaha menggorek dari mana asal pendanaan partai ini. Namun Cho meyakini kembali bahwa dana tersebut dipastikan akan tampak bersih. 최고급 상하로 만든 겁니다. Dan tibalah di acara peresmian partai Jaju atau kubu dari Cho dan Hwang. Madam Sim terlihat mendatangi acara tersebut dan menemui Cho untuk memberitahu jika Manji juga turut hadir, sehingga kehadirannya membuat semua orang terkejut sampai acara itu menjadi kacau. 잡았다. Meski masih sempat melarikan diri, Manji akhirnya ditangkap oleh orang-orang suruhan Cho sehingga ya, disinilah Manji sekarang terikat di tempat kerja Sihun yang selama ini rupanya diam-diam membocorkan rencana dan keberadaan Manji kepada Cho, termasuk yang mencuri pembukuannya, sehingga berita kemunculan Manji yang masih hidup kini tersebar luas di jagat maya. 누구에게나 그럴싸한 계획은 있다. 처 맞기 전까지는 씨발. Di sana Cho sengaja mengadu domba Manji dan Sihun, bahkan meminta Sihun untuk segera menghabisi Manji dengan imbalan sejumlah uang, tetapi ya, tepat saat mesin untuk menghabisi Manji sudah di tangannya, Sihun justru berbalik menyerang Cho dan para anak buahnya, di mana Sihun juga sempat memberikan silet untuk Manji agar ia bisa membuka tali yang mengikat tangannya. Saat hampir akan dihabisi, tak lama datanglah Hejo dan Sim yang langsung menyelamatkan Manji. Ia menabrak semua orang yang ada di sana, termasuk Cho, sehingga mereka pun langsung mengamankan pembukuan itu.
Pulang dari sana, Sim mulai menyusun berbagai hal yang menurutnya bisa menjatuhkan partai di kubu Huang. Berdasarkan pembukuan tersebut, sesuai dengan janjinya, ia memberikan sejumlah uang sebagai imbalan, ditambah nomor ponsel Soo-hyun, sang istri, yang kini diketahui telah menjadi seorang guru les musik. Saat Manji mencoba menghubungi Soo-hyun, ia pun langsung meminta maaf dengan apa yang terjadi 3 tahun ke belakang. Sebelum menutup teleponnya, Manji meminta satu keinginan, yaitu mendengarkan suara anaknya yang mungkin kini sudah bisa berbicara. Namun ternyata Soo-hyun keguguran karena depresi akibat Manji dikabarkan menggelapkan dana dan menghilang tanpa kabar. Singkat cerita, berita pun mulai menyiarkan dugaan dana ilegal dari anggota Kongres Huang atas pelaporan dari Sim. Saat ini Sim terlihat sedang bersama Yun, pimpinan Partai Minhui, untuk memberitahu jika dalam penyelidikan ini ia justru menemukan kejanggalan lain yang belum terpecahkan. 갈길 바쁜데 칼로만 있으면 손이 베이는 법이야. Malam harinya, Haejo dan Manji juga menemukan sebuah keanehan dari beberapa simbol seperti logo antara Spotek dengan Partai Minhui yang dinilai memiliki kemiripan. Hingga dari penelusuran tersebut, mereka menemukan fakta jika Yun merupakan seorang ketua asosiasi bisbol Korea. 다르면 말이 안 되죠. Manji akhirnya memberitahu Sim tentang penemuannya dengan Haejo pada malam itu, termasuk keterkaitan antara Spotek dengan Partai Minhui, kemudian perlombaan fiktif yang sering dilakukan oleh asosiasi bisbol tersebut. Hal itu menunjukkan jika Yun pun ikut bermain curang, sehingga membuat Sim merasa dipermainkan. 윤 대표야. 당신도 당한 거였어. Sim langsung menemui Yun di acara pameran fotonya untuk menyerahkan sebuah dokumen yang berisi berbagai bukti. Alih-alih membantah, Yun justru mengakui semuanya dengan tenang, bahkan mengatakan bahwa dalam dunia politik, skandal yang terungkap ke publik hanyalah sebagian kecil, sedangkan permainan yang jauh lebih besar hampir tidak akan pernah terungkap. Sim yang merasa sangat dikhianati pun akhirnya pulang ke rumah dan kembali menyusun beberapa dokumen penting untuk diberikan kepada Manji. Setelah Manji dan Haejo menerimanya, ia sangat terkejut karena Yun menggunakan data Munsik atau ayahnya yang jelas-jelas sudah meninggal dunia. 죽은 사람을 이렇게까지 이용해? Manji dan Haejo pun memiliki ide untuk mengganti seluruh nama ayah Haejo dengan nama Manji. Hal itu demi memancing sekaligus menjebak para bandar yang sebenarnya ia akan bersaksi jika bisnis tersebut menggelapkan dana serta menjebak Huang agar terlibat. Atas dugaan keterlibatannya dengan Cho, Huang pun menyampaikan sebuah pengakuan dan permintaan maaf kepada para wartawan karena sebenarnya ia tidak mengetahui apapun tentang dana yang diberikan oleh Cho yang merupakan hasil penggelapan dana. 그래서 오늘 저 황치우는 Di tengah pidato, Haejo menaiki podium dan meminta Huang mengikutinya untuk memberitahu apa yang terjadi. Masuk ke dalam mobil, Manji menjelaskan jika bandar yang sebenarnya akan selalu berada di kubu yang paling unggul, sehingga saat kubu Yon atau rivalnya tumbang, maka bandar itu akan segera menghubungi Huang untuk bergabung. 윤 대표가 무너지는 순간 전주는 의원님을 찾을 겁니다. Dan benar saja, saat Sim akhirnya berhasil meringkus Yon dan antek-anteknya, Huang menerima panggilan dari nomor tak dikenal yang ternyata berasal dari si kakek pembuat stempel. Seperti yang pernah dikatakan Manji, bandar akan selalu berpihak kepada kubu paling unggul karena hal itu akan memberinya keuntungan besar untuk bisnis. Saat menemui si kakek, Manji pun terlihat sangat ingin menghabisinya karena dialah akar dari seluruh penderitaan yang selama ini ia alami. Namun meski begitu, Manji harus membiarkannya hidup agar si kakek dapat menjalani hukuman yang berlaku.
Singkat cerita, Hejo akhirnya menyelesaikan episode terakhir tentang skandal tersebut di kanal YouTube-nya. Ia juga menerbitkan sebuah buku tentang pengalaman Manji dan ayahnya agar tidak ada lagi korban penipuan bos fiktif di kemudian hari. 이로 인해 전국적으로 파악된 불법 명의 도용 피해자 320여 명이 실질적인 총 30억 원에 달하는 피해액을 받을 수 있게 됐습니다. 국회는 과거 피해 구제를 위한 복잡한 민사소송 절차를 Pada akhirnya, si kakek pembuat stempel dan beberapa orang yang terlibat dijatuhi hukuman, sementara Manji akhirnya berhasil mendapatkan kembali status masih hidup pada kartu identitasnya setelah bertahun-tahun dinyatakan meninggal dunia. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sebuah nama dan jati diri adalah harta paling berharga yang kita miliki, sehingga jangan pernah menggadaikannya demi jalan pintas menuju uang, sebab sekali identitas itu jatuh ke tangan yang salah, seluruh hidup kita bisa ikut hancur karenanya. Ingat, harta, tahta, jabatan, bahkan nama besar di dunia hanyalah titipan yang bisa lenyap dalam sekejap, maka jangan pernah menghalalkan segala cara demi mengejarnya, sebab pada akhirnya yang benar-benar menentukan nilai seseorang bukanlah seberapa banyak hartanya, melainkan seberapa jujur dan bersih ia menjalani hidup. Saya Jam mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sauna panas bumbu balado.